Halo guys, jumpa lagi dengan aku Rizky dan ini adalah Infinix Note 40 BMW Racing Edition. Yap, ini adalah special edition dari Infinix Note 40. Nah, buat harganya sendiri, Infinix Note 40 Racing Edition ini dibanderol dengan harga 2,7 juta. Kalau teman-teman beruntung, kita juga bisa dapetin harga 2,5 juta seperti saya kemarin ya. Kemarin aku beli di Tokopedia dan dapetin diskon juga, jadi harganya tinggal 2,5 juta aja. Oke, walau ini Infinix yang special edition, tapi untuk harganya nggak beda jauh guys dari Infinix Note 40 yang seri reguler. Dan sebenarnya seberapa banyak sih upgradean Infinix Note 40 Racing Edition ini dibanding dengan Infinix Note 40 yang versi reguler? Oke, di video kali ini kita akan lihat bareng-bareng. Dari desain ini ada peningkatan guys di Infinix Note 40 Racing Edition. Untuk desainnya makin cakep. Di bagian belakang di sini ditambahkan siluet atau tekstur bergaris ya guys, dan untuk frame kameranya juga ada logo berwarna biru muda, biru tua dan berwarna merah. Yap, ini menandakan kalau BMW punya. Kemudian untuk frame samping kanan kiri atas bawah ini masih sama aja dengan Infinix Note 40 yang versi reguler. Oke, di sisi kanan di sini ada tombol power dan tombol volume, kemudian di sisi bawah ada speaker, USB Type-C, ada mikrofon dan ada SIM tray. Dan untuk SIM tray-nya ini cuman bisa dual nano SIM. Berikutnya di samping kiri ini kosong, tidak ada apa-apa, dan di bagian atas ada speaker dan ada satu mikrofon. Untuk speakernya ada keterangan Sound by JBL. Untuk NFC pastinya udah tersedia ya guys, dan HP ini juga memiliki IP rating IP54. Jadi HP ini udah tahan cipratan air dan tahan debu guys. Oh ya, HP ini juga udah support wireless charger dan di paket penjualannya kita juga dikasih MagPad. Dan ini bukan wireless charger powerbank seperti di Infinix Note 40 versi reguler kemarin ya guys. Jadi untuk ngecas wirelessnya kita harus colokin MagPad-nya ini ke charger kita. Lanjut, untuk layar ini masih sama dengan Infinix Note 40 versi reguler. Untuk ukurannya 6,78 inch dengan resolusi Full HD Plus dengan panel AMOLED. HP ini punya refresh rate 120Hz yang berasa smooth untuk scroll-scroll, dan untuk peak brightness-nya ada di 1300 nits. Ini terang banget sih. Untuk kita pakai di luar ruangan masih nyaman di mata, dan layar HP-nya bisa nampilin gambar dengan cukup jelas. Oh ya, Infinix Note 40 Racing Edition ini menggunakan under display fingerprint, dan untuk kecepatan membaca sidik jarinya bisa dibilang cukup cepat, dan sampai saat ini aku masih belum menemuin adanya gagal membaca sidik jari di HP ini guys. Nah, perubahan yang ada di Infinix Note 40 Racing Edition ini ada di UI interface-nya guys. Ya, di sini bisa kita lihat ya guys, untuk tampilan home screen-nya ini kerasa beda banget dibanding Infinix Note 40 yang seri basic atau seri reguler. Dan sebenarnya ini cuma tema aja ya guys, dan kita bisa juga ubah temanya di bagian sini. Yap, kalau kita ubah temanya dia akan sama persis ya guys dengan Infinix Note 40 yang seri reguler. Untuk selebihnya di sini masih sama aja dengan Infinix Note 40 yang seri reguler. Tampilan control center sama, recent apps-nya juga sama. Untuk menu setting dan fitur-fitur spesial juga sama persis dengan Infinix Note 40 yang seri reguler. Yang beda di sini ada pencahayaan halo aktif. Jadi kita bisa atur dan kita bisa aktifin ya pencahayaan halo aktifnya. Jadi halo aktif ini merupakan fitur LED notifikasi di belakang HP kita. Jadi kalau ada notifikasi nanti di flash LED-nya ini akan dimunculkan LED notifikasi. Dimana waktu lalu aku beli Infinix Note 40 yang seri reguler, tepatnya yang warna hitam, dia nggak ada fitur halo aktif ini, dan di sini di Racing Edition untuk halo aktifnya dia otomatis aktif guys. Oke, berikutnya di sisi performa. Nah, untuk dapur pacu Infinix Note 40 Racing Edition ini masih sama dengan yang versi reguler. Untuk RAM-nya 8GB LPDDR4X dan penyimpanan internalnya 256GB dengan menggunakan memori tipe UFS. Untuk chipset masih sama menggunakan Helio G99 Ultimate. Buat sosmed dan chatting, Helio G99 Ultimate ini udah lebih dari cukup guys. Enak banget, lancar banget. Untuk multitasking juga lancar. Berikutnya untuk main game Mobile Legends kita bisa main di settingan frame rate super dan grafiknya di ultra. Kalau aku pakai di settingan ini kita dapat FPS hingga 80-an FPS guys, dan ini lancar banget sih. Berikutnya kita pakai untuk main game Asphalt 9, dan selama permainan di sini gamenya cukup lancar. Rata-rata aku dapat FPS di 30-an FPS, dan ya kita pakai selama beberapa ronde ini masih lancar jaya, tidak ada frame drop yang parah. Kemudian untuk main game Genshin Impact, secara default kita dapetin settingan di terendah, dan dengan settingan ini cukup lancar. Kita rata-rata dapat di 30-an FPS ya, walaupun sesekali kita frame drop di 25 FPS.
Terutama saat kita pakai untuk serang monster, dia akan mengalami sedikit frame drop, tapi overall masih oke banget kok guys. Dan di sini aku juga cobain untuk naikin grafiknya di mentok, kita main di grafik maksimal. Untuk gamenya masih bisa berjalan dan untuk FPS-nya langsung ngedrop ya pastinya. Kemudian untuk suhu HP juga langsung naik panas banget guys. Oke, untuk baterai cukup jumbo, dia pakai 5000 mAh dan untuk pengecasannya juga udah dibekali dengan charger 45 watt charger. Untuk kecepatan ngecas dari 0 hingga 100% kurang dari 1 jam. Oke, kemarin aku udah tes untuk ngecas dari 2% sampai ke 82%, membutuhkan waktu 35 menit. Kemudian dari 82% sampai ke 100% membutuhkan waktu sekitar 13 menit aja. Jadi kurang dari 1 jam kita udah bisa ngecas dari 0% sampai 100%. Lumayan ngebut. Oh ya, dengan catatan di sini aku mengaktifkan hypercharger-nya guys. Untuk sistem operasi Infinix Note 40 Racing Edition ini menggunakan XOS versi 14 dengan Android 14. Untuk fitur-fiturnya ini masih sama persis guys dengan Infinix Note 40 versi reguler. Untuk fitur spesial juga masih sama aja guys, tidak ada pembedanya. Berikutnya kita akan bahas di bagian kamera. Nah, Infinix Note 40 Racing Edition ini memiliki triple kamera dengan kamera utama memiliki resolusi 108 megapiksel. Dan ini dia hasil jepretan dari Infinix Note 40 Racing Edition. Untuk hasil foto di cahaya yang berlimpah ini bagus banget dan untuk karakter fotonya cenderung ke flat ya guys. Jadi untuk saturasinya nggak terlalu gonjreng dan ya, untuk diposting di sosial media ini udah enak banget. Oke, di sini aku juga cobain foto dengan super malam dan untuk hasilnya kalau kita lihat sekilas dia lebih gelap guys dari kamera auto. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi untuk hasil foto dengan super malam dia lebih detail lagi guys. Ya, memang dia cenderung lebih gelap tapi untuk detailnya dia dapat. Dan ini kembali lagi sih ke selera teman-teman masing-masing. Oke, dan ini hasil kamera utama dari Infinix Note 40 Racing Edition. Ya, di sini aku pakai resolusi di 1080 dengan mengaktifkan ultra stabilizer, teman-teman. Dan hasilnya ini stabil banget sih. Dan untuk gambar yang ditampilkan juga oke. Ya, kita cobain ya untuk jalan dan kita coba nge-shoot ke objek. Ya, ini bagus banget sih. Oke, kita cobain untuk jalan-jalan teman-teman. Dan aku pakai jalan, ini aku pegang dengan satu tangan aja. Untuk stabilizernya ini bagus banget. Kita cobain untuk autofocusnya. Woi, bentar-bentar. Ya, untuk autofocusnya juga lumayan oke. Kita pindah lagi. Nah, oke, untuk autofocus juga bagus teman-teman. Dan ini aku juga rekam sekalian dengan kamera mikrofon internal. Jadi teman-teman juga bisa menilai ya hasil dari perekaman video dengan mikrofon internalnya. Kita cobain zoom 3 kali. Ya, kita juga bisa pindah-pindah ya dari lensa 1 ke lensa 3 kali. Jadi buat kalian yang ingin ngezoom, ya kita bisa banget teman-teman. Gokil. Oh ya, di sini juga disediakan resolusi 2K ya. Jadi untuk 2K hasilnya akan lebih bagus. Kita cobain untuk kamera 2K. Oke, sekarang kita pindah di resolusi 2K teman-teman. Dan untuk hasilnya ini jauh lebih bagus sih dibanding kita pakai 1080. Untuk hasil yang ditampilkan ini lebih tajam. Untuk karakteristik warna sih masih sama ya. Dia cenderung ke warna flat teman-teman. Jadi nggak terlalu saturated ya. Beda banget dengan si Xiaomi. Karena aku juga pengguna lama Xiaomi teman-teman. Jadi terasa beda banget. Kalau di Xiaomi itu saturasinya gonjreng banget. Kalau di sini dia cenderung flat. Nah, sayangnya di resolusi 2K ini kita tidak bisa mengaktifkan fitur stabilizer teman-teman. Jadi kalau kita aktifin fitur stabilizernya, untuk resolusinya tuh otomatis turun ke 1080. Jadinya kalau kita rekam video di resolusi 2K, untuk hasilnya dia nggak stabil dan akan gempa bumi seperti ini untuk hasilnya. Ya, dia goyang-goyang banget. Dan menurutku untuk resolusi 2K ini dia cocok kalau kita rekam diem teman-teman. Jadi kita rekam dengan menggunakan tripod, ini bagus banget.
untuk kualitasnya, tapi kalau kita pakai rekam untuk jalan ini akan jelek. Oke. Nah, buat yang suka ngevlog, di sini juga disediakan fitur dual video. Jadi kameranya itu akan merekam langsung ya dari kamera depan dan juga kamera belakang HP kita. Jadi kita bisa ngevlog dengan menampilkan dua view sekaligus, dan ini fitur yang gokil sih. Oh ya, di sini kita juga bisa memindah-mindah posisi dari kameranya. Kita mau kamera depan yang di layar besar atau kamera belakang yang di layar kecil. Oke, kita bisa switch, dan aku lebih suka tampilan yang seperti ini. Jadi kamera depan ditampilkan di layar yang full. Jadi kita bisa nge-review tempat saat kita vlogging. Oke ya. Di sini aku berada di alun-alun teman-teman. Bukan sih, ini RTH ya. Aku berada di RTH Maron Genteng teman-teman, dan ya ini gokil banget sih. Oke teman-teman, ini hasil kamera depan dari Infinix Note 40 Racing Edition, dan di sini aku pakai resolusi 1080 dengan stabilizernya diaktifin. Untuk hasilnya seperti ini, gambarnya lumayan bagus teman-teman. Dan untuk langitnya di sini terlihat putih ya. Artinya di sini untuk dynamic range-nya dia kurang bagus teman-teman. Oke, gimana nih pendapat kalian tentang hasil kamera depannya? Kalau untuk stabilizernya di sini aku suka banget ya dengan stabilizer Infinix Note 40 Racing Edition ini. Aku suka stabilizernya mulai dari Infinix Note 40 yang versi basic itu udah bagus banget stabilizernya. Dan ya seperti ini untuk hasil kamera depan. Ini bener-bener stabil banget teman-teman, dan HP ini cocok buat teman-teman yang ingin beli HP kebutuhan konten atau kebutuhan vlogging. Oke teman-teman, kita juga bisa mengaktifkan fitur video bokeh atau kalau di iPhone itu namanya cinematic video. Jadi untuk latar belakangnya ini menjadi bokeh teman-teman, dan untuk hasilnya lumayan rapi. Walaupun ini kelihatan ya kalau kita pindah secara cepat, di kepalaku ini ada yang miss sedikit, tapi nggak tahu nanti untuk hasil setelah diekspor seperti apa. Mungkin ada perbaikan dari optimalisasi software, aku juga nggak tahu. Ya, seperti ini untuk hasil perekaman video bokeh, dan aku cukup suka untuk hasilnya. Lumayan halus, dan untuk objek yang ditampilkan masih cukup detail teman-teman. Oh ya, untuk kamera belakang juga ada fitur bokehnya ya. Jadi kita juga bisa rekam video bokeh dengan menggunakan kamera atau lensa utama dari Infinix Note 40 Racing Edition ini. Oke, untuk hasilnya ini cukup bagus, tapi untuk stabilizer di mode bokeh atau mode sinematik ini dia tidak bisa aktif teman-teman. Jadi hasilnya akan sedikit gempa bumi ya. Hasilnya akan sedikit goyang-goyang seperti ini. Tapi overall bagus, aku suka dengan kamera dari Infinix Note 40 Racing Edition. Oke, untuk kesimpulannya Infinix Note 40 BMW Racing Edition ini upgrade-annya ada di sisi eksteriornya aja guys, dan ada desain baru juga. Untuk UI interface ada tema baru yang ala-ala racing. Untuk daleman dan dapur pacu ini masih sama aja dengan Infinix Note 40 versi reguler. Oke teman-teman, dan like video ini kalau kamu suka, dislike aja kalau udah suka, dan aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.